Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah takdir bisa dirubah? La yaruddul qada illa doa. Tak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Jika ada takdir seperti apa yang bisa dirubah itu? Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nikmat yang sudah Dia tetapkan kepada seorang hamba. Orang itulah yang merubah nikmat itu dengan perbuatan mereka. Sebenarnya Allah sudah mau kasih engkau 1 ekor kambing hari ini, tapi karena perbuatan maksiat dosamu, kambingmu yang ada malah mati. Zalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin. Allah sudah berikan nikmat. Ini aku kasih engkau 1 nikmat nih. Hatta yughayyiru bi anfusihim. Mereka sendiri yang merubah nikmat itu menjadi hilang. Tak jadi ku kasih, kata Allah. Nikmat apa itu? Nikmat. In ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kau mau hitung nikmat Allah, oleh sebab itu urus urusan engkau, biarkan Allah mengurus urusan. Urusan kita apa? Sami'na wa ata'na. Beribadah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Buat baik, jauhi dosa. Maka masalah-masalah hidup kita ini sebenarnya gara-gara kita banyak buat dosa. Taubat, mujahadah. Habis mujahadah, khalwah uzlah, habis itu takwa, Allah akan selesaikan masalah kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, kalau kita takut mati karena dosa masih banyak, apa hukumnya Pak Ustaz? Saya takut mati Pak Ustaz. Kenapa? Karena dosa saya banyak, saya belum sempat taubat. Bagus. Ainani la yamassuhuman nar, ada 2 biji mata yang tidak akan disentuh oleh neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Mudah-mudahan Bapak Fahrul Razi doakan juga kami yang banyak dosa ini tetap takut dan meneteskan air mata. Mudah-mudahan kita masih diberi Allah pintu taubat, dan setelah taubat husnul khatimah baru kita mati dalam keadaan baik. Saya mimpi almarhumah ibu saya minta makan kepada saya. Apa artinya? Ummi matat, makku mati, meninggal dunia. Afa atasaddaqu anha, apakah aku boleh bersedekah? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Saqiyul ma, memberikan air minum. Sedekah paling afdal memberi air minum. Wahai Pak Hasan Basri, jangan tunda-tunda. Besok pagi beli minuman, beli sirup agak 3 botol, sanggup 10 botol, bagus. Beras 10 kilo, kasih ke fakir miskin. Tak perlu disebutkan ini untuk almarhumah omakku, tak perlu. Otomatis sampai sesuai kemampuan. Kadang beberapa jamaah pas saya katakan gitu, insya Allah Pak Ustaz, saya minta izin dulu ke istri saya. Rupanya duit belanja itu dipegang bini semua. Dari IG Pasek. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin nanya, apa boleh seorang mu'alaf tapi belum khitan, belum punya duit? Ya Allah, kemana pergi orang Islam sampai ada saudara kita belum berkhitan karena belum tak ada duit. Tapi dia pergi ke masjid dan dia melaksanakan sholat. Apakah batal? Apakah sholatnya sah? Sholatnya sah. Maka kulit yang menutupi kulit itu namanya kulfah. Kulit itu mesti dipotong, dibuang karena ada najis di balik. Sebelum engkau sholat, engkau cuci basuh bersih, engkau berwudu, habis itu engkau sholat. Mungkin ada air kencing yang menetes atau ada najis, bersih, habis itu engkau sholat. Kalau bersentuhan dia dengan orang yang lain, apakah batal wudu orang? Dia yang belum sunat ini bersentuhan dengan sesama laki-laki, tidak batal. Wudu orang itu tidak batal karena dia bukan najis. Mudah-mudahan Allah lapangkan rezekimu, Allah murahkan sehingga dapat berkhitan. Wallahu a'lam bishawab. IG Teni Salma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau saya tanyakan soal puasa sunat Ayyamul Bait. Ayam hari, bait putih. Kenapa disebut hari putih? Karena saat itu bulan sedang terang benderang menyinari bumi yang hitam, seolah-olah dia menjadi putih karena putihnya cahaya terang benderang. Maka begitu juga kita manusia yang banyak silap salah dosa hitam dengan maksiat ini,
ingin putih seputih cahaya, maka berpuasa pada hari ke-13, 14, 15. Bagaimana dengan puasa Senin Kamis? Kalau mampu puasa dalam satu bulan 30 hari itu 3, 13, 14, 15. Saya bisa lebih banyak lagi daripada itu, 8 hari, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Saya bisa lebih banyak lagi daripada itu. Yasumu yauman wa yuftiru yauman. Puasa sehari, makan sehari. Puasa lagi, makan lagi. Puasa Nabi Daud. Ahabbu shaum ilallah shaumi Daud. Puasa yang paling dicintai Allah adalah puasa Nabi Daud alaihi salam. Bagaimana kalau puasa terus setiap hari? Ada, tapi ulama ikhtilaf. Sebagian sahabat melaksanakannya. Abdullah bin Umar, Aisyah radhiyallahu anhuma, beliau melaksanakan puasa namanya puasa ad-dahr, puasa sepanjang masa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya, apakah mimpi dapat dipercaya? Mimpi 3. Pertama, ilham, dikirim oleh Allah melalui malaikat. Yang kedua, waswasatus syayatin, bisikan setan. Makanya sebelum tidur, bismika Allahumma ahya wa amut. Qul huwallahu wa falaq wa binnas, al-Fatihah, tiup ke tapak tangan, hembus, sapukan ke muka, ke kepala, ke badan. Miring ke arah kanan. Ikuti sunnah-sunnah. Berwuduk dulu bagus. Apalagi sholat sunat witir sebelum tidur. Baik. Supaya jangan diganggu setan. Ada lagi mimpi yang ketiga, at-ghalsu ahlam, bunga-bunga tidur. Proses berpikir siang tidak selesai, terbawa, berlanjut di tengah malam. Bagaimana membedakan mimpi itu datangnya dari Allah atau dari setan? Mimpi yang menakutkan, mimpi tidak baik, maka ketika itu langsung baca ta'awuz, bertiup ke sebelah kiri dengan sedikit air ludah. A'udzu bikalimatillahi tammati, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim, a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamati wa min kulli ainil lam, ke arah sebelah kiri. Kalau mimpinya baik, mimpi ke Makkah, mimpi berjumpa ulama, mimpi melihat taman yang indah, ada kitab khusus tentang takwil mimpi ditulis oleh Imam Ibnu Sirin, namanya Tafsir Ahlam, takwil mimpi. Nasihati kami para remaja agar terhindar dari perbuatan zina. Jangan pacaran. 6. Pertama, nazratun, pandangan. Setelah memandang, fabtisamun, senyuman. Setelah senyuman, fakalamun, say hello, ngomong. Setelah kalam, fasalamun, salam. Setelah itu famau'idun, janjian. Setelah janjian, faliqa'un, pertemuan. Setelah itu terjadilah apa yang terjadi. Maka mundur ke belakang. Dari mana datangnya pertemuan? Karena ada janji. Dari mana datangnya janji? Karena ada salam. Dari mana datang salam? Karena ngomong. Dari mana ngomong? Karena senyum. Karena kalau orang nggak senyum nggak mungkin kita ngomong. Dari mana datang senyum? Karena mandang. Maka jangan mandang. Jaga pandang. Ghaddul basar. Wallahu a'lam. IG Melvin Mi, pakai headset pas puasa bikin batal puasa nggak Pak Ustadz? Headset masuk dalam, batal nggak puasa? Ini sama ketika kita kecil-kecil dulu, saya kecil dulu, ngupil batal puasa. Karena yang menjadi dalilnya adalah idghalu syai' fil jauf, memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Hidung ini kan rongga. Mandi kolam renang, katanya jangan kentut, nanti kalau kentut batal. Karena ketika dia kentut, angin keluar, masuk air ke dalam, batal. Begitu juga sekarang, memasukkan headset ke lubang telinga, apakah batal? Maka makna idghalu syai' fil jauf artinya adalah memasukkan sesuatu ke dalam tenggorokan lewat lebih ke lambung, itu yang batal. Bukan memasukkan tangan ke hidung, bukan mengorek telinga, bukan memasukkan headset ke dalam lalu batal puasa. Tidak, tak batal puasa. Wallahu a'lam. Di IG Raden Sigit. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Raden. Saya mau tanya, apakah kita boleh berziarah kubur lalu membacakan surat Yasin di pinggir kubur itu? Buka nama kitabnya Ar-Ruh
Sudah diterjemahkan bahasa Indonesia, ROH, kitab Roh. Di situ ditulis oleh murid Imam Ibnu Taimiyah, namanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kitab ini tidak diragukan lagi sebagai ensiklopedia terlengkap dalam bidang alam barzakh, alam kubur. Di situ disebutkan tentang riwayat Imam Ahmad menyetujui orang yang membaca Al-Quran di samping kubur. Awalnya Imam Ahmad melarang, lalu kemudian orang itu berdalil bahwa Abdullah anak Umar bin Khattab pernah berpesan, nanti kalau aku meninggal dunia, bacakanlah ujung Al-Baqarah pada bagian kepala, awal Al-Baqarah pada bagian kepala, ujung Al-Baqarah pada bagian kaki. Oleh sebab itu maka ini diantara dalil membacaan Al-Quran di samping kubur. Lalu kemudian ketika Nabi SAW menancapkan pelepah korma, ini berdalil dengan ini Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Pelepah korma yang ditancapkan ke kubur, bertasbih, tasbihnya sampai pada orang meninggal dunia. Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi bacaan Quran orang yang beriman. Maka membacakan Quran untuk orang yang meninggal dunia, bacaannya sampai, baik dari rumah maupun di samping kubur. Allahu a'lam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustaz selalu dilindungi Allah. Amin ya rabbal alamin. Jika ada seorang sedang sholat, lalu ada orang lain jalan di depannya, bagaimana hukumnya? Lau ya'lamul mar'u baina yadayil musalli madza alaih. Seandainya orang di depan itu tahu bagaimana dosanya melewati orang sholat, lakana ayyaqifa arba'in khairan lah. Dia tegak nunggu di situ 40 hari, 40 bulan, 40 tahun. Khairan lahu, lebih baik min ayyamurra baina yadayhi, daripada dia melewati orang salat. Oleh sebab itu maka dianjurkan salat itu pakai sutra. Ini tempat sujud kita letakkan sutra. Kalau zaman dulu tombak, pedang, letakkan sutra. Letakkan sutra di depan, itu baru sholat. Allah Akbar. Antara kita dengan sutra ini tak boleh orang lewat. Jadi sutra ke sana boleh, antara kita dan sutra. Kalau ada orang mau lewat, untuk menyelamatkan dia, jangan sampai dia berdosa. Kalau dia lewat juga kata Nabi, faqtulhu, bunuh dia kata Nabi. Saking kan hebatnya larangan untuk tidak melewati orang sholat. Wallahu a'lam. Apa hukumnya kalau imam di musola bacaannya tidak tepat, padahal dia guru agama? Berarti Pak Guru itu harus belajar tahsin. Kumpul pengurus musola, undang Ustaz tahsin supaya dibetulkan. Banyak orang sarjana, master, doktor, tapi baca Qurannya tak betul. Mungkin dulu dia langsung melompat aja, tak ngaji dia. Langsung tiba-tiba nulis tesis, disertasi, akhirnya makharijul huruf tak betul, mat tak betul. Makanya belajar itu pakai urutan supaya sistematis. Jangan malu, walaupun sudah jadi dosen, sudah jadi imam, kalau nggak betul bacaan ya dibetulkan.